Saat kita menyembelih hewan kurban, darahnya tumpah. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah yang menetes jatuh ke tanah cepat, tapi ada yang lebih cepat dari darah hewan kurban. Ampunan Allah kepada orang yang berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Wa ash'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya adalah sampah yang akan dibuang. Tapi pada hari kiamat sampahnya pun akan bersaksi bahwa orang ini sudah berkurban. Bagi yang belum terbuka pintu hatinya pada hari pertama, masih ada kesempatan tanggal 11 Zulhijjah. Belum ada uang, masih ada masa tanggal 12 Zulhijjah. Belum mampu, masih ada waktu tanggal 13 Zulhijjah. Setelah asar masih bisa menyembelih sampai tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari penyembelihan. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Begitulah murahnya Allah kepada kita semua. Orang-orang yang menahan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Sesungguhnya yang kita miliki ini bukan punya kita, ini milik Allah. Kita hanya menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan kurban yang kita sembelih, setelah itu dia mati. Domba mati, kambing mati, unta mati. Mereka tidak akan ditanya mungkar nakir, tidak ada azab kubur, tidak ada azab. Tapi kita kalau mati, yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين حضرت جماعة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta anak kita seperti yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah hanya meminta 1 ekor kambing. Yang diminta Allah hanya 1 ekor sapi. Itu pun 7 orang bersama-sama. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu memberikan apa yang paling kamu cintai. Yang paling disayangi Ibrahim adalah anaknya Ismail.
yang dia tunggu selama 86 tahun menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Dia berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. 86 tahun setelah diberikan, ternyata itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup, terkadang apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dengan kekuatan batin membacakan ayat di waktu pagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, lillah, milik Allah, bukan milik kita. Semakin dalam merasa memiliki, semakin dalam kekecewaan saat dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada penderitaan adalah rasa memiliki. Maka kita diajarkan dalam Islam, semua ini bukan milik kita. Jabatan, harta, anak, istri, suami, semua milik Allah. Dipinjamkan Allah kepada kita sejenak, setelah itu dia ambil kembali. Makanya orang yang menyembelih kurban itu berkata, Allahumma minka walaka, ini hewan kurban ini minka, dari engkau, walaka, dan aku sembahkan, aku berikan lagi kepada engkau. Aku tidak menyembah kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau saja ya Allah. Belajar dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta unta Nabi Ibrahim. Yang diminta Allah adalah anak yang paling dia cintai. Kita tidak disuruh menyembelih anak, kita hanya memberikan anak demi Allah, lillah, kepada Allah, di jalan Allah. Silakan anak-anak kita menjadi insinyur, tapi dia akan menggambar masjid, dia akan menggambar bangunan, hasilnya dia membayar zakat, infak dan sedekah, lillah. Anak itu kita berikan kepada Allah. Silakan anak kita menjadi pejabat, kepala daerah, polisi dan tentara, tapi dengan jabatan itu dia menolong agama Allah, lillah, bukan untuk dunia, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku termasuk orang yang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijawab anak kita sekarang terhadap ucapan kita? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan seorang anak. Yang paling ditakuti anak adalah kematian. Yang paling dikhawatirkan ayah adalah meninggal dunia. Itulah ujian yang tertinggi. Itu kenapa namanya kita sebut dalam salat 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim wa ali Ibrahim, keluarga Ibrahim? Mengapa keluarga Ibrahim? Karena keluarga Ibrahim yang lulus dengan ujian kematian. Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, aku sabar menerima yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Anak-anak yang sudah terkena narkoba, na'udzubillah. Anak-anak yang sudah terkena LGBT, na'udzubillah. Anak-anak yang sudah terkena penyakit fitnah akhir zaman. Peristiwa Idul Adha mengingatkan kita kembali berapa banyak anak
yang tidak diterima di pondok pesantren karena tidak pandai membaca Al-Quran. Kemana ayahnya? Kemana ibunya? Mengapa tidak mengajarkan anak membaca Al-Quran? Kalau kita tidak mampu mengajar, kita datangkan guru. Kalau tidak punya uang, kita bawa anak ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musalla. Kita hanya mengantar dari maghrib sampai ke isya. Insya Allah dia akan hafal surat-surat pendek. Dia akan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Idza matal insan, diriwayatkan Imam Muslim, kalau manusia mati inqata'a amaluhu, putus amalnya. Yang punya kekuasaan putus, yang punya jabatan putus, yang punya harta pun putus. Tapi ada pengecualian. Shadaqatin jariyah, sedekah yang tetap mengalir. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang baik-baik yang sempat kita ajarkan bermanfaat buat orang banyak. Waladin salihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kita. Hari ini kita semangat lagi untuk mendidik anak kita. Jangan sibuk mencari harta dan kuasa sampai tidak sempat mendidik anak-anak. Anak-anak ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ayahnya pun akan diminta pertanggungjawaban. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan disoal, kamu semua akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Ayah akan ditanya tentang istri dan anaknya, ibu akan ditanya tentang anak-anaknya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak yang tidak sholat, ada anak yang tidak menutup aurat, ada anak yang bergaul bebas, ada anak yang tidak peduli agama, yang pertama kali bersalah adalah ayahnya, yang kedua bersalah adalah ibunya. Selangkah kaki masuk ke surga, selangkah juga kaki sudah tertahan di neraka karena tidak mendidik anak-anak. Anak-anak adalah amanah, anak-anak adalah titipan Allah. Betapa banyak orang menginginkannya tapi tidak diberikan Allah. Maka yang sudah dititipkan Allah jaga dengan baik, karena kita akan bertanggung jawab. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ibrahim diberikan balasan dua anak yang saleh? Ismail menjadi nabi, Ishak pun menjadi nabi. Itu semua adalah balasan Allah kepada Ibrahim alaihissalam ketika ayahnya berkata, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Kata Hajar, Azar tidak hanya penyembah berhala, Azar adalah pencipta patung. Lalu kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bi afiyya, karena Allah mengabulkan doaku dan aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menyebabkan anak durhaka salah satunya juga karena ayah durhaka. Maka oleh sebab itu datang seorang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, wahai Amiral Mukminin Umar ibn al-Khattab, hukum anak saya karena dia sudah durhaka. Umar yang bijaksana bertanya kepada si anak, ada yang ingin engkau sampaikan? Anak bertanya kepada Umar, apakah kami sebagai anak punya hak terhadap ayah kami? Umar bin Khattab menjawab, ya, anak punya hak. Anak berhak punya ibu yang baik, anak berhak punya nama yang baik, anak berhak diberi makan yang baik. Si anak menjawab, ibu saya perempuan yang kurang baik, nama saya pun diberikan nama yang tidak baik, dan makanan saya pun makanan yang tidak baik. Apa kata Umar bin Khattab?
laqad aqaqtahu qabla an ya'uqa 'alaik. Engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kalau selama ini kita hanya tahu anak durhaka, sesungguhnya ada ayah durhaka yang tidak peduli kepada anak-anaknya, yang tidak memberikan nafkah, yang tidak memberikan pendidikan, yang tidak memberikan perhatian yang baik. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari Idul Adha, seorang perempuan bernama Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, kering kerontang, hanya pasir saja. Inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Dia adalah istri seorang nabi, suaminya nabi. Dia adalah ibu seorang nabi, anaknya Ismail adalah nabi. Tapi dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak mengangkat tangan ke langit, dia tidak meminta turun hujan, dia tidak mengutuk nasib. Dia bukan perempuan yang berkata-kata buruk. Dia berlari ke atas bukit Safa, dia tidak menemukan air. Dia berlari ke atas bukit Marwah, dia tidak menemukan air. Bukan Safa dan Marwah sekarang yang dingin, yang sejuk. Safa Marwah tanpa atap, bukit Safa Marwah yang panas, bukit Safa Marwah yang kering. Ternyata kaki yang berjalan tidak memancarkan mata air. Dia perempuan yang tidak putus asa. Dia kembali mendekati anaknya di samping Baitullah. Ternyata Allah memberikan balasan. Air itu mengalir bukan dari tapak kaki Hajar. Air itu mengalir dari tumit anak yang belum pandai berjalan. Air itu diberi nama Zam-Zam. Mengalirlah wahai air Zam-Zam. Mengalirlah wahai air Zam-Zam. Lebih 3000 tahun lamanya air Zam-Zam terus mengalir karena usaha seorang perempuan yang luar biasa. Perjalanan dari Safa ke Marwah itu disebut dengan sa'i. Sa'i artinya usaha. Usaha seorang perempuan yang tidak berpangku tangan. Usaha seorang perempuan yang tidak mengeluh. Laki-laki yang hanya pandai berkata, laki-laki yang hanya pandai mengutuk nasib, perlu malu kepada Sarah, kepada Hajar, perempuan yang luar biasa. Dia meminta kepada Allah dan Allah memperkenankan segala permohonannya. Bukti sampai hari ini seluruh umat Islam meminum air yang memancar dari tumit Ismail. Tapi itu sebenarnya adalah perjuangan seorang perempuan. Bagaimana perempuan hari ini mendidik anak-anaknya? Kalau perempuan hari ini mendidik anaknya seperti Hajar, maka insya Allah anaknya seperti Ismail alaihi salam. Hari ini kita perlu merenung sejenak. Perempuan, wanita karir, pergi pagi pulang petang, melupakan amanah. Anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari, anak yang dia susukan 2 tahun, ternyata setelah itu melupakannya. Perlu kita renungkan sejenak. Kesuksesan perempuan adalah ketika anaknya menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Kesuksesan perempuan bukan memperoleh penghargaan internasional. Kesuksesan perempuan ketika anaknya pandai mengaji. Kesuksesan perempuan ketika anaknya bisa sholat. Kesuksesan perempuan ketika anaknya tidak berkata keras. Kesuksesan perempuan ketika anaknya tidak kurang ajar. Kesuksesan perempuan ketika anaknya berdoa di waktu malam dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Idul Adha tidak hanya menyembelih hewan kurban. Pelajaran yang keempat yang kita ambil saat Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya Ismail, watallahu lil jabin. Sudah dia letakkan anaknya di atas altar, di atas bukit. Ketika pisau itu sudah terasa sejuk di lehernya, fafadainahu bidzib'in 'azim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, ditebus dengan seekor kambing domba. Saat kita menyembelih,
maka dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta yang disembelih itu menjadi syiar umat Islam berkumpul beramai-ramai untuk menyaksikan. Orang yang lemah imannya menjadi kuat, orang yang rapuh saat melihat umat Islam ramai. Kalau hati bersedih, kuatkanlah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hati merasa hebat, pujilah Allah. Walillahil hamd. Pujian hanya milik Allah. Jangan gila dengan pujian, karena pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita menyembelih hewan kurban, darahnya tumpah. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah yang menetes jatuh ke tanah cepat, tapi ada yang lebih cepat dari darah hewan kurban. Ampunan Allah kepada orang yang berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Wa ash'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya adalah sampah yang akan dibuang. Tapi pada hari kiamat, sampahnya pun akan bersaksi bahwa orang ini sudah berkurban. Bagi yang belum terbuka pintu hatinya pada hari pertama, masih ada kesempatan tanggal 11 Zulhijjah. Belum ada uang, masih ada masa tanggal 12 Zulhijjah. Belum mampu, masih ada waktu tanggal 13 Zulhijjah. Setelah asar, masih bisa menyembelih sampai tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari penyembelihan. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Begitulah murahnya Allah kepada kita semua. Orang-orang yang menahan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Sesungguhnya yang kita miliki ini bukan punya kita, ini milik Allah. Kita hanya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan kurban yang kita sembelih, setelah itu dia mati. Domba mati, kambing mati, unta mati. Mereka tidak akan ditanya mungkar nakir, tidak ada azab kubur, tidak ada azab. Tapi kita kalau mati, yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Kita ingin anak kita membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ingin mati dalam keadaan man kana akhiru kalamihi. Siapa yang akhir kalamnya saat malaikat maut mencabut nyawanya, dia meninggalkan dunia mengucapkan la ilaha illallah. Hewan-hewan kurban itu mati, pisau menggorok lehernya. Itulah penderitaan mereka yang terakhir. Tapi kalau kita mati, kematian bukan penderitaan terakhir, masih ada azab kubur. Kita minta kepada Allah 1 hari 5 kali di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masih ada padang mahsyar. Kita akan berada di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah. Kita masih akan ada titian siratal mustaqim. Kita masih ada neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Doa yang kita panjatkan setiap penutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Pelajaran yang terakhir, yang kelima dari Idul Adha. Bagi kita makan daging itu biasa, tapi ada saudara-saudara kita makan daging itu luar biasa. Orang beriman tidak hanya memikirkan tenggorokannya. Orang beriman tidak hanya memikirkan sholatnya. Orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, zikir tidak berhenti, hatam Al-Quran ke Baitullah, tapi tetangganya tidak makan. La yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un laisa bil mu'min. Dia bukan orang yang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, tetangganya tidak makan, dia tidak mau tahu. Sudahkah kita mendengar tangisan mereka di waktu malam? Kita semua akan dituntut di hadapan Allah. La
yu'minu ahadukum, kamu belum diakui sebagai orang beriman. Kamilul iman, iman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambung silaturahim dengan jiran dan tetangga. Sambung silaturahim dengan keluarga. Momen Idul Adha yang ibunya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, datanglah ke kuburnya, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa insyaallahu bikum lahiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacakan surah Yasin, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul huwallah 3 kali, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ujung Al-Baqarah, bacakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bacakan doa sependek-pendeknya, bacakanlah Al-Fatihah sebagai tanda kita teringat membalas budi baik mereka. Kalau dia masih hidup, datanglah ke rumahnya, berikanlah kain, berikanlah makan, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, mintakanlah doa-doa kepada Allah. Bagi yang masih ada ayahnya, masih ada ibunya, beruntunglah karena masih bisa memintakan doa dari orang yang paling kabul doanya, orang yang paling lembut hatinya. Ciumlah tangannya, bersimpuhlah, peluklah badannya, karena sampai masanya penyesalan tak lagi berguna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'in wa tafaddal wa barik li jamamika wa kamalika ashrafil ibadik Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم جزي الواقفين، اللهم جزي المتصدقين، اللهم جزي الذين ينفقون أموالهم في سبيلك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن
min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.